Oke, selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama saya Solihin Eskom dalam pelajaran PAIJ untuk kelas 3. Hari ini saya akan membawa Anda untuk mempraktikkan materi firewall yang sudah kita pelajari materinya dari minggu-minggu kemarin. Hari ini saya akan buat bagaimana cara mempraktikkannya atau penerapannya firewall itu di dalam mikrotik ini. Jadi kita gunakan mikrotik ya. Ini namanya routerboard ya, routerboard ya. Ini namanya. Oke. Sebelum kita setting, kita harus melakukan namanya reset. Untuk meresetnya kita perlu menekan tombol ini ya. Tekan, tahan ya. Tekan, tahan, lalu kita pasangkan powernya. Biarkan lampu actionnya ini, kan ada lampu action itu nanti berkedip-kedip sampai dia mati. Kedip-kedipnya mati, baru kita lepas tombol resetnya. Oke, sudah mati, saya lepas. Biar aja keadaan ini sekitar ya 60 detik. Ya, nanti dia akan reboot. Sistem ini akan reboot. Ya. Jadi untuk menyeting ini kita perlu dua buah kabel, ya, dua buah kabel LAN ya. Pertama, kabel LAN ini saya akan hubungkan dia ke komputer ya. Ke komputer, nanti ke sini dia begini ya. Ke sini ya. Ke ini. Ke sini nanti akan kita setting IP-nya. Ini. Satu lagi akan kita hubungkan ke jaringan internet. Ya. Jaringan internet. Oke, itu untuk pengetahuannya. Jadi ini setelah kita reset, nanti dia akan menjadi IP-nya akan menjadi bawaan ya. Bawaan ini IP-nya itu 192.168.881. Jadi di dalam ini nanti IP-nya akan berubah menjadi 192.168.881. Oke, mungkin dia sudah reboot. Jadi kita pasangkan ini. Kita pasang kabel ini ke port nomor 2 yang dari komputer ya. Kita pasang ke port nomor 2. Oke, perhatikan lampunya. Kalau lampunya sudah menyala, port nomor 2 ini artinya dari komputer ke mikrotik itu sudah terhubung. Sudah terhubung, kabelnya pas, portnya juga pas. Oke, selanjutnya kita akan bekerja pada komputer. Pada komputer, saya akan closekan video yang di belakang ini. Kita akan bekerja di komputer belakang ini. Kita ganti IP komputer. Nah, ini dia. Di kanan, properties. Kita ganti IP-nya menjadi 88. Ini mau berapapun terserah, jangan satu. Boleh 2, boleh 3, boleh dan seterusnya. Ini sebenarnya cukup saja kita ganti IP itu ya sudah. Cukup saja kita ganti IP ini kosongkan saja sebenarnya, kosongkan saja. Oke, kita oke kan. Sekarang kita lakukan uji koneksi dulu dari komputer ke mikrotik, apakah dia terhubung atau tidak. Ya, boleh kita ping atau lewat CMD di sini boleh. CMD ping ke IP default mikrotik 192.168.88.1. Oke, ternyata dia sudah terhubung, kabelnya bagus, koneksinya bagus, IP-nya sudah benar, maka dia akan terhubung. Selanjutnya kita akan melakukan setting ke dalam mikrotik ya. Untuk nyeting ke dalam mikrotik tadi, kita perlu sebuah tool namanya Winbox. Kita akan cari sebuah Winbox di sini ya. Aja Winbox ini. Oke, udah ketemu saya Winboxnya saya copy aja keluar sini. Oke, buka Winboxnya, lalu
cari di sini netboard ya, netboard ini kalau ada triangle di bawah ya. Maka muncullah daftar McRotic yang terhubung ke komputer saya, komputer utama ini. Ini dia. Ini IP-nya, ini MAC address-nya. Oke, loginnya admin karena dia baru kita reset, belum kita rubah di dalamnya admin. Passwordnya dikosongkan saja. Lalu connect. Setelah connect, nanti kita akan meremove semua konfigurasi yang ada di dalam MicroTik ini. Tampilan ini harus kita remove. Artinya kita membuang semua konfigurasi bawaannya. Kita remove, lalu kita close. Kita buka lagi, baru kita refresh. Oke, dan kita refresh. Dia akan IP akan hilang. Kenapa hilang? Karena sudah kita remove configuration-nya. Untuk login, kita tidak bisa mengklik ini lagi. IP 00 ini nggak bisa. Kita harus menggunakan MAC address. Ini dia. Lalu kita connect. Ini nggak perlu kita ubah. Kita connect. Jadi kenapa kita pakai MAC address? Karena IP di dalam MicroTik itu sudah dihapus semuanya. Nah, ini dia. Jadi saya zoom saja. Baru saya ambil langsung ke IP address. Nah, bawa ke IP address, kita tambahkan IP-nya. IP ini sebenarnya sesuka kita boleh, asalkan beraturan. Kita buat aja IP-nya 192, 168. Kita buat saja sini, saya buat mungkin 20 saja ya, 20 titik 1. Ini pilih ke Ether 2 dulu. Nah, apply. Ini kita kasih slash. Kalau nggak ada slash nanti nggak mau jalan dia. Slash 24 ya. Slash 24 di apply lagi. Oke. Lalu kita kasih komen di sini biar enak kerjanya nanti kamu tahu. Kasih aja komennya ke admin misalnya. Admin. Nggak dikasih nggak masalah, nggak ngaruh ya. Tapi supaya enak kamu kerjanya kasih. Lalu kita tambah lagi satu lagi IP yang ke internet nanti supaya dia bisa terhubung ke internet. Kita buat aja untuk ke internet kita sesuaikan dengan sumber internet kita. Kebetulan saya pakai ini sumber internetnya nanti pakai IP 0 ya, 192.168.0. Nah, 0 di sini sesuaikan, jangan sampai bentrok dengan jaringan yang sudah ada. Saya buat aja ini ya, /24. Lalu apply Ether 1 ya, tadi Ether 2 ini Ether 1, kasih komen ke jaringan internet. Nah, oke saja. Oke. Setelah ini kita akan memberi dia sebuah routers atau gateway. Ini routers, tambah ya. Baru kita arahkan dia ke gateway. Gateway ini kita arahkan ke IP yang terhubung ke router atau ke modem. Nah, 192.168. Ini kebetulan untuk praktik ini saya pakai ini. Ini di apply saja. Oke, lalu di komen ke gateway. Oke, perhatikan di sini. Kenapa di sini masih unreachable? Kenapa unreachable? Karena kabel ke jaringan internetnya belum saya pasang. Jadi akan saya pasang ke port 1. Ini jaringannya saya akan pasang ke port 1. Mungkin kalian bisa lihat di sini ya. Di kamera kedua ini. Kalian tahu juga kamera. Dan nampak ya. Ini oke, tak salah lagi, kadang masih ada errornya. Langsung aja saya pasang Ether 2. Nah, kita fokus ke sini. Nah, jadi setelah saya pasang ke Ether 1, maka dia unreachable aja, yang terjangkau dia. Oke. Sekarang kita tambahkan dia sebuah DNS di sini. Tambahkan DNS-nya. DNS-nya ini terserah, asalkan aktif public. 03 130 1966. Lalu request, oke, apply. Lalu kita akan coba ping ya, ping dia apakah dia terhubung ke internet atau tidak. Kita akan ping.
ke google.com. Oke, nah, perhatikan di sini kalau udah muncul ini artinya mikrotik yang saya pakai ini sudah terhubung ke jaringan internet. Kalau dia tak terhubung berarti banyak ada kendalanya, mungkin IP-nya salah atau kabelnya atau bahkan modemnya itu bermasalah. Jadi kalau kayak ini kondisinya normal. Jadi sekarang kita perhatikan lagi IP di komputer di address ini. IP-nya adalah 20.1. Jadi di komputer kita sesuaikan. Jadi IP yang di sini IP yang di apa ini? Di sini sesuaikan dengan jaringan mikrotiknya. Nah, ini sesuaikan. Sini ya. Sesuaikan. Nah, ini dia. Ini kan dia 21, berarti sini kita ganti 20. Lalu di sini gateway-nya yang mengarah ke sini 20.1, 192, 168, 20.1. Sini boleh IP DNS langsung atau gateway-nya itu dikasih sini boleh 192, 168, 20.1. Nah, di bawahnya baru kasih ke IP public. Boleh 88.8 boleh. Atau 203, 130, 196, 60. Oke. Sekarang kita akan buktikan apakah komputer ini terhubung ke internet atau tidak. Bagaimana cara membuktikannya? Kita harus lakukan ping dari CMD sini. Oke, kita akan coba ping. Sekarang saya akan coba ping dulu ke mikrotiknya. Ping ke 192, 168, 20.1. Berhasil. Sekarang akan saya ping ke Google. Ping google.com. Ternyata dia masih tempat ya. Kenapa terjadi tempat? Itu karena di mikrotik ini belum kita memberi izin bahwa klien ini bisa terhubung ke jaringan internet. Bagaimana cara memberi izinnya? Klik di IP, lalu klik firewall. Di sini ada NAT. Nah, NAT inilah nanti yang memberi izin bahwa komputer klien itu bisa terhubung ke jaringan luar. Klik tambah. Ini SRC NAT, lalu out interface-nya ether berapa yang terhubung internet adalah ether 1. Ini saja. Lalu di bagian action itu pilih mesh to add. Nah, kasih komen saja nih. Mas Kuret. Tak dikasih komen nggak masalah. Oke, kalau kita bekerja lebih rumit lagi, makanya kita harus kasih supaya mudah untuk maintenance. Sekarang akan kita coba apakah sudah diizinkan terhubung ke internet atau tidak. Sekarang dia sudah bisa diizinkan, sudah bisa buka jaringan internet di komputer ini. Karena sudah ada NAT-nya. NAT ini yang memberikan akses kita ke internet. Kalau NAT-nya saya matikan, maka dia akan putus lagi. Nah, sekarang materinya adalah bagaimana kita menerapkan firewall. Sekarang saya akan coba untuk nge-ping dari sini, CMD ya. Dari komputer saya akan nge-ping ke mikrotik. Ping 192, 168, 20.1. Berhasil karena belum ada firewall yang saya buat. Sekarang saya akan membuat sebuah firewall supaya ping dari komputer ini tidak bisa masuk ke dalam mikrotik ini. Nah, ini firewall, klik filter rule, klik tambah. Nah, di sini ada 3 pilihan. Ada forward, ada input, ada output. Kalau forward itu artinya komputer klien tidak dapat nge-ping ke Google. Kalau input, komputer klien tidak bisa nge-ping ke mikrotik. Kalau output, artinya mikrotik tidak bisa nge-ping keluar. Nah, sekarang kita coba dari klien tidak bisa nge-ping ke mikrotik, yaitu input. Lalu masukkan sys address-nya 192, 168,
Boleh semuanya kamu blok atau IP tertentu. Kalau semuanya tinggal masukkan 20.0 kasih /24. Itu dia. Kalau mau satu-satu cukup ganti di sini aja, misalkan 20.5, 20.8. Karena semuanya mau saya blok, ya udah ini. Lalu protokolnya pilih ICMP. Lalu di action pilih drop atau reject pun boleh. Di apply lalu di komen saja. Ping, saya kasih besar biar nampak oleh kalian. Ping input. Oke. Sekarang akan kita coba apakah ini berhasil atau tidak. Kita ping dari komputer, ping mint biar dia berjalan terus. Sekarang posisinya ngeping tapi dia tidak bisa connect. Dia terhubung memang, tapi di sini informasinya request timeout. Itu kenapa sudah saya blok di sini. Nih. Oke, kalau kita mau lihat, saya akan lihatkan di sini posisinya. Kalau firewall ini saya disable kan, apa yang terjadi di sini? Perhatikan di sini. Oke, dia sudah bisa. Ada informasi terhubung. Ini gunanya, salah satu gunanya adalah ketika ada penyusup mengeping ke mikrotik, ketika muncul pesan tidak connect, maka mikrotik kita sudah ditinggalkan, tidak menjadi target lagi. Nah, tidak menjadi target lagi karena penyusup mungkin beranggapan bahwa IP ini tidak aktif, tidak ada IP gitu. Tetapi kalau informasinya reply, bisa saja mikrotik kita menjadi target penyusup atau hacker lah misalnya, ya, kalau kita cerita seperti itu. Nah, jadi kita aktifkan, maka penyusup ketika melakukan ping, dia sudah beranggapan ini IP-nya sudah tidak aktif, padahal IP kita ada. Itu yang pertama untuk ping ping input ya dari klien tidak bisa meng-ping ke mikrotik. Ini firewallnya. Lalu saya akan mencoba lagi. Oke, saya akan coba dari komputer ini ngeping ke Google, ping google.com. Nah, ping google.com bisa, tetapi ping ke mikrotik nggak bisa. Buka browser mungkin saya bisa. Buka browser, saya buka misalnya saya mau cari mikrotik misalnya RP750 misalnya, ya bisa muncul ya, tetapi di ping dia tak mau. Nih. Nah, pingnya mau ya, karena belum kita blok, pingnya masih mau, bisa. Sekarang kita blok pingnya. Bagaimana blok ping? Nah, di ping ke Google tak bisa, tapi bisa buka Google-nya. Nah, saya akan coba mengganti ini saja ke forward. Nah, saya akan coba ganti ke forward. Nah, coba perhatikan, ping tidak bisa ya, pingnya tidak bisa timeout, tetapi browser masih bisa jalan. Browser ya, kamu mau cari apa bisa. Nah, tapi di ping dia tak mau dia. Itu salah satu bentuk firewall ya. Hanya ini baru ping saja nih. Lalu karena ini hanya untuk forward, saya sudah bisa ping ke dalam, ping ke mikrotik. Nah, ini dia, ping ke 21 mau. Itu dia. Kalau kalian mau buat ini, tinggal kamu ubah aja ping ke inputnya, apply. Lalu ini mungkin bisa kamu buat lagi atau di copy pun bisa, pilih 2 kali, copy. Ini ubah aja menjadi forward, jadi ping ke dalam nggak bisa, ping ke Google tak bisa, tapi internet bisa. Ini ubah aja, ping forward itu ke internet hasilnya. Ini udah 2 bentuknya. Yang ketiga,
Coba kita buktikan lagi. Ping ke sini mati, ping ke Google juga mati, tapi Google bisa buka ya, browser bisa buka. Itu dia. Lalu sekarang dari CMD ini, dari terminal ini, apakah bisa ngeping atau tidak? Nah, ini akan kita buktikan. Kita ping dia ke google.com, ping google.com. Nah, dari Mikrotik bisa ngeping ke google.com, tetapi dari CMD tak bisa. Nah, ini dia. Ini karena dari outputnya tidak kita blok. Mikrotik masih bisa ngeping ke luar. Jadi bisa juga kita blok. Mikrotik ini tidak bisa ngeping ke luar, tapi ini malah menyusahkan kita kerja nanti. Kita nggak tahu mikrotik ini terhubung atau tidak. Bisa kita buat ini misalnya. Kita klik dua kali, kita copy saja. Ini ubahnya menjadi output. Nah, misalnya output ini mungkin kosong aja nggak apa-apa. Nah, ini kita buat aja ping output misalnya. Nah, sekarang kita tes dari terminal ini, bisa nggak dia ngeping ke Google. Nah, semuanya udah di-reject. Nah, ini nggak perlu kita blok. Tentu kita harus menguji koneksi dari Mikrotik keluar, baru kita tahu dia terhubung atau tidak. Kalau kayak ini kita nggak tahu ya, mungkin browsing masih bisa jalan mungkin. Nah ya, cuma itu bentuk firewall. Nah, ini dengan adanya blok-blok kayak ini, paling tidak untuk menahan serangan dari luar, daripada kita loss semuanya ya. Jadi ini mungkin kita matikan saja supaya kalau ini kita blok, jadi kita nggak tahu nanti internetnya connect atau tidak. Jadi udah kita matikan, kita buka lagi. Tuh. Jadi inilah salah satu penerapan firewall ya. Ini baru ya kulit-kulitnya saja. Kulit-kulitnya saja dulu. Nanti mungkin lebih lanjut kita akan cari materi berikutnya. Saya rasa cukup demikian. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.